Baik teman-teman, saya sekarang mau membahas tentang pernyataan ya seorang artis atau dua orang artis yang lagi viral, yang lagi ramai dibicarakan, yaitu Cinta Laura dan Indah G ya, atau Indah G. Kalau Cinta Laura saya cukup kenal ya, karena ya terkenal gitu. Kalau Indah G saya kurang begitu mengenal. Dan pernyataan ini sebenarnya yang mengeluarkan adalah Indah G-nya ya. Kalau Cinta Laura mungkin lebih mengiyakan, atau ya kalau dilihat di podcast ya, di podcast mereka ini mengangguk-angguk gitulah si Cinta Lauranya. Yaitu pernyataan bahwa bahasa Indonesia itu bahasa yang miskin kosakata. Nah, ini lagi viral ya, lagi ramai. Dan saya tertarik untuk ikut berkomentar, terutama ini juga merupakan bidang saya ya, yaitu bahasa. Dan saya dengan organisasi ataupun platform yang saya dirikan saat ini itu sedang berusaha untuk menaikkan atau istilahnya mengglobalkan bahasa Indonesia sebenarnya. Oleh karena itu ketika ada sejumlah orang ataupun artis ya, orang Indonesia terutama yang merendahkan bahasa kita ini, jadi saya kok tergelitik gitu ya untuk berkomentar gitu. Jadi teman-teman, pernyataan mereka bahwa bahasa Indonesia itu miskin kosakata, dan ini sudah diamini oleh Pak Anies Baswedan ya di podcastnya Mas Deddy Corbuzier ya, yaitu bahwa bahasa Indonesia itu memang jumlah kosakatanya tidak lebih banyak dibandingkan dengan bahasa lain. Bahkan dibandingkan bahasa daerah sekalipun ya, seperti bahasa Jawa, jumlah kosakatanya jauh berbeda. Apalagi dibandingkan dengan bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris itu di sebuah pernyataan atau berita yang saya baca, yang disampaikan oleh pakar bahasa atau bahkan sastra Indonesia, saya lupa namanya, dia mengatakan bahasa Indonesia itu memang bahasa yang masih baru ya, terutama dia digalakkan semenjak kemerdekaan Indonesia, yaitu 1945. Kalau dibandingkan dengan bahasa lain ya, seperti bahasa Jawa ataupun bahasa Inggris, ya tentu kalah jauh ya. Karena bahasa Inggris itu bahasa yang sudah cukup lama ya, beredar di masyarakat global terutama ya, baik semenjak ekspansi kerajaan Inggris ketika masa kolonialisme dulu ya, sampai sekarang ya. Jadi bahasa Inggris ya tentu kalau dari segi kosakatanya tentu lebih banyak gitu ya, karena perjalanannya sudah cukup panjang. Nah, dibandingkan dengan bahasa Indonesia yang masih baru ya, seusia dengan negara Indonesia ya, maka ya tidak perlu kaget ya, jumlah kosakata terutama ya, dari segi jumlah kosakatanya tidak masih kalah jauh ya dibandingkan bahasa ini. Nah, yang disayangkan dari Indah G ini ataupun Mbak Cinta ini ya, mungkin pernyataan ini bukan dari Cinta Lauranya tapi dari Indah G-nya. Yang disayangkan adalah mereka menggunakan kata-kata negatif ya, seperti miskin ya kan, kata-kata itu kan negatif, miskin itu, dan bahkan cenderung menjelek-jelekkan, mencemooh. Saya tidak menonton podcastnya secara keseluruhan, tapi setidaknya itu kesan yang saya dapatkan dari potongan-potongan podcast yang mereka lakukan. Ya, mencemooh
bahasa Indonesia, mencemooh, menjelek-jelekkan budaya Indonesia. Padahal mereka orang Indonesia, gitu ya kira-kira ya. Saya nggak tahu apa mereka merasa sebagai orang Indonesia apa tidak, ketika mereka mengeluarkan pernyataan-pernyataan itu. Mungkin ketika mereka mengeluarkan pernyataan itu tujuannya agar masyarakat Indonesia ya itu berintrospeksi, memperbaiki diri gitu ya. Terutama ada budaya-budaya atau hal-hal yang mereka anggap masih kurang bagus gitu ya. Cuma sayangnya mereka tidak bisa membedakan mana yang sudah merupakan budaya, sudah merupakan tradisi Indonesia, seperti apa ya, terutama pernyataan mereka yang mengatakan sebaiknya anak-anak ya, terutama yang di umat Muslim itu tidak hanya menghafal gitu ya, menghafal bahasa Arab, menghafal Al-Quran, begitu ya pernyataannya ya, yang saya ingat gitu. Tolong nanti dikoreksi kalau memang ada yang kurang pas. Yaitu seharusnya anak-anak ini ya, daripada menghafalkan teks-teks kitab suci atau Al-Quran, itu lebih diajarkan kepada critical thinking dan seterusnya ya, yang terutama mereka mengacu kepada budaya-budaya barat gitu ya, orang-orang dari barat sana ya. Ya terutama karena saya lihat mereka ini kan di podcastnya itu lebih banyak menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Dan nampaknya mereka ya, yang saya tahu ya seperti Cinta Laura itu pendidikannya pendidikan sekolah internasional, terus kuliah di luar negeri begitu ya. Jadi mereka terekspos dengan budaya barat sedemikian rupa. Apalagi yang saya tahu Cinta Laura ini merupakan ayahnya kalau tidak salah itu orang luar negeri ya, bule gitu ya. Jadi ya tidak masalah sebenarnya, baik dia merupakan anak dari campuran gitu ya, ada Indonesianya, ada luar negerinya, tidak masalah sebenarnya. Yang paling penting adalah apakah mereka merasa sebagai bagian dari orang Indonesia, itu dulu. Ya, itu dulu. Kalau memang Anda merasa sebagai orang Indonesia, maka ya salah satu ya budaya dan adat istiadat orang Indonesia ya, dan ini terutama orang timur secara keseluruhan, itu adalah berhati-hati dalam berucap. Ya, itu adat istiadat orang Indonesia dan orang Asia ya secara keseluruhan. Dan terutama boleh sebenarnya, bukan tidak boleh mengkritisi praktik-praktik yang ada di kehidupan sosial yang ada di masyarakat, itu boleh ya. Hanya saja perlu dipilah-pilah mana yang perlu kita kritisi ya, terutama tujuannya agar menjadi lebih baik ya tentunya. Mungkin maksudnya ke situ, betul. Ya, kalau memang arahnya ke sana biar masyarakat ini menjadi lebih baik, menjadi lebih maju, tapi yang terpenting bukan menjadi lebih ke barat-baratan gitu ya. Itu salah itu ya. Jadi menghilangkan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Kalau memang tujuannya seperti itu, saya kira tujuannya tidak salah ya, hanya caranya yang salah. Itu kira-kira ya, yaitu dari cara berucapnya. Terus kalau memang Anda ingin mengkritisi atau ingin memperbaiki bangsa Indonesia ini atau masyarakat Indonesia ini agar menjadi lebih baik, minimal dimulai dari tampilkanlah bahwa Anda memang betul-betul orang Indonesia. Nah, gitu ya. Sayangnya ketika Anda melakukan podcast, Anda tidak menunjukkan keindonesiaan Anda. Itu mungkin ya, ini Mbak Cinta, Mbak Indah, kalau melihat video ini, itu saran-saran saya. Apa itu? Yaitu Anda lebih banyak menggunakan bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Sayangnya di situ. Entah mungkin hanya kesan saya saja gitu ya, hanya kesan saya saja bahwa Anda seakan-akan lebih mengagung-agungkan atau menghebat-hebatkan